Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya anak-anakku kelas 12 IIS 3 dan IIS 4 yang sebagai selalu bergabung di setiap pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Pada detik ini 22 orang bergabung dari 55, masih belum 50%. Maka dari itu rapat sudah akan saya mulai. Dan saya harapkan anak-anakku yang di rumah masih dalam keadaan sehat, ya, keadaan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, diberi kemudahan di dalam mengikuti pembelajaran virtual daring hari ini, ya, ini. Dan juga perlu saya sampaikan juga karena kemarin sudah banyak pengarahan saya pada pertemuan kemarin. Hari ini secara teknis langsung mengerjakan tugas, langsung dalam arti hari ini sudah mulai tugas betulan karena kemarin baru uji coba. Dan tugas itu dikerjakan tidak ini selesai kerjakan, tidak, tapi syukur kalau iya. Karena ada waktunya sampai tanggal 29 pukul 23:59:00 WITE, ya. Jadi jam 00 Anda sudah tidak bisa mengirim tugas itu. Itu yang perlu diperhatikan. Dan juga pertama yang diperhatikan adalah tugasnya, yang kedua adalah waktunya, ya, segera secepatnya. Dan saya sampaikan kepada anak-anakku, saya berikan reward apabila anak-anakku setelah dapat tugas ini sampai jam 00 nanti bisa mengumpulkan dengan tepat. Ada nilai poin, ya. Seandainya Anda dapat 80, ya akan mendapatkan menjadi 90 atau menjadi 85, ya. Dan juga tulisan harus dirapi-rapikan, ya. Boleh Anda ukir seperti apa di pinggir-pinggir kertas, itu boleh seindah-indahnya. Itu adalah merupakan, jadi tulis sebaik-baiknya, ya. Tulisan itu semua tidak bisa bagus, tapi paling enggak dirapikan gitu. Jadi bisa dibaca, artinya begitu. Itu tugas yang harus kita selesaikan. Dan materi untuk semester ini itu sudah saya share semua. Tadi anak-anakku sudah membaca. Jadi materi mulai semester 1 sampai semester 2 ini ada 7 bab, itu sudah saya share di situ. Tinggal anak-anak nanti nunggu perintah dari saya, tolong pelajari bab 1 suatu misal. Tinggal kita mengklik bab 1, sudah muncul materi yang ada, ya. Sudah muncul materi yang ada. Dan juga tugas juga begitu, kita lihat tugas sudah kita lihat ada di mana, di kolom tugas, di asesmen itu. Terus anak-anak tinggal melihat balas gitu, ya. Lihat balas, nanti anak-anak akan muncul gambar klip itu untuk mengirim tugas. Anak-anak sudah paham semua, kemarin sudah dicoba, termasuk Dela tadi sudah menyampaikan koreksian saya juga, iya. Nah, yang belum bisa masuk, belum bisa mengirim, ya segera kita bergabung dengan teman, bertanya dengan teman. Karena kita pintar, kita pandai seperti ini, bisa bergesekan atau bertanya dengan teman terdekatnya, ya. Itu. Terus juga berikutnya nanti akan saya perlihatkan, saya jelaskan cara menjawab soal seperti apa. Mudah. Tinggal mengganti dari PowerPoint sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya hanya 4. Pertanyaannya hanya 4 saja. Jadi nanti anak-anak menjawabnya tinggal mengganti dari PowerPoint. Tidak perlu kita mencari yang lain, mengganti saja. Maka dari itu nanti akan saya share di sini. Saya perlihatkan dulu tugas. Di situ sudah ada, dan di kolom tugas juga sudah ada. Dan nanti penilaian langsung kalau anak-anak sudah mengumpulkan, otomatis nanti akan saya nilai, saya kembalikan ke anak-anak.
ya, itu. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Share screen cara mengerjakan tugas maupun cara menyelesaikan tugas dari mana dan bagaimana. Oke, saya share screen dulu. Ya. Saya share screen dulu. Tugas. Ini tugas. Saya screen tugas dulu supaya nanti baru kita PowerPoint-nya. Ada 4 tugas yang saya berikan kepada anak-anakku yang harus diselesaikan. Waktunya panjang, tapi kita jangan menunda waktu. Waktu adalah uang. Di sini ada tugas 1 anak-anakku. Tulislah pengertian dan ciri artikel. Ini nanti semua jawabannya sudah tinggal ganti di PowerPoint. Nanti saya tunjukkan. Yang kedua, ya, yang kedua, coba pertanyaan-pertanyaan ini kita ingat, ya, bisa kita, nggak perlu kita catat, nanti di situ sudah ada. Ingat saja. Pertanyaan yang kedua adalah perbedaan fakta dan opini. Ya, itu. Yang berikutnya, sebutkan kegunaan konjungsi yang ada untuk artikel. Itu. Yang keempat, sebutkan 6 langkah menyusun artikel. Nah, sekarang berbicara masalah artikel, anak-anakku, saya ingin menggali sedikit tentang artikel. Ya, di sini ada kuis. Pertanyaan saya ada kuis, nanti saya tanyakan. Coba siapkan dulu jawaban-jawaban. Saya akan menanyakan tentang artikel. Saya akan menanyakan tentang apa fakta itu, apa opini itu. Dan saya akan menanyakan konjungsi atau kata tugas. Baik, saya berikan kesempatan anak-anakku sebelum mulai saya tayangkan. Karena istilah-istilah ini sudah tidak asing lagi. Artikel juga setiap hari kita temui, ya. Fakta opini juga iya, dan sudah kita pelajari yang lalu. Sekarang siapa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini sebelum mulai pembelajaran akan mendapatkan poin, nilai poin. Selain nilaimu, nanti ada nilai poin. Nama-nama ini saya berkesempatan ada 3 orang yang utama untuk menjawab. Yang sudah menjawab salah atau benar sudah tidak diperbolehkan menjawab. Masalahnya apa? Supaya teman yang lain mendapatkan bagian. Jadi yang sudah menjawab pasti sudah dapat poin. Tidak perlu, Anda tidak mengenal salah atau benar, nanti saya yang akan membenarkan kalau memang kurang tepat dan seterusnya. Oke, saya berkesempatan dari 22 siswa yang hadir di sini untuk memperoleh poin. Sekarang saya bertanya dulu. Artikel itu apa, anak-anak? Apakah pengertian dari artikel atau artikel itu apa? Silahkan untuk angkat tangan atau menyebutkan nama kelas dan dijawab. Saya persilakan. Ya, saya persilakan. Halo? Saya Pak Ya, siapa? Dela. Dela, oke. Dela, silahkan. Pengertian artikel, Kak, Pak. Ya, yang Anda ketahui tentang artikel itu apa sebenarnya gitu. Ya, termasuk pengertiannya. Oke, silahkan. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta. Oke, 100. Karena membaca 100 tetap 100. Tapi kita harus memahami itu. Nah, sekarang akan saya garis bawahi. Kalau jawaban Dela tadi memang berdasarkan konsep yang ada. Tapi ini bukan berdasarkan konsep. Saya bisa mengartikan. Ini juga boleh Anda sebagai pegangan pengertiannya.
artikel itu juga sama dengan tulisan, ya, atau karya ilmiah yang bersifat populer umum, yaitu berdasarkan gagasan atau pikiran penulisnya. Yang jelas juga kalau Dela tadi mengatakan yang dipublikasikan melalui media massa, ya jelas sudah. Karena artikel itu juga banyak ada di koran dan majalah selain di internet. Nah, itu intinya artikel itu adalah tulisan atau karangan ilmiah yang bersifat umum yang ditulis berdasarkan sudut pandang orang menulisnya. Artinya masih sifatnya pribadi. Nah, contohnya begini. Dela membuat artikel, menulis artikel di koran tentang menanam tanaman bonsai. Nah, tanya begitu. Nah, Dela menjelaskan baik mulai bibitnya, menanamnya, fungsinya, macam-macam semua dijelaskan. Itu juga merupakan artikel. Tapi beda lagi. Suatu misal temanmu membuat judul yang sama, ya, membuat bonsai dan sebagainya, tapi cara penyampaiannya sudah berbeda dari sudut pandang penulisnya atau daripada sudut pandang yang menulis, yang membuat. Itu yang dinamakan artikel. Nah, artikel itu ya bertebaran di koran majalah banyak. Nah, nanti tugas yang kedua, ada tugas anak-anak berkelompok untuk mencari artikel. Nanti ada bagiannya, ada artikel pendidikan, ada artikel hukum, ada artikel sosial, ada artikel macam-macam bentuk artikelnya. Ya, itu. Jelas, terima kasih jawaban dari Dela. Yang lainnya bisa mencatat atau merekam di sini. Nanti rekaman ada juga, Anda tinggal melihat juga. Oke. Terima kasih. 100 jawaban Dela nanti akan mendapatkan poin nanti akan saya tambahkan di penilaian ini. Oke, berikutnya Dela sudah tidak bisa menjawab pertanyaan yang lain, saya beri kesempatan yang lain. Sekarang ada fakta dan opini, silahkan salah satu dia pilih penjelasan fakta dan opini. Saya Pak. Ya, siapa? Siapa? Fatur Pak. Fatur, oke Fatur. Fatur. Saya. Fakta Pak. Fakta, silakan. Fakta adalah sesuatu pernyataan yang real Pak, yang sudah terjadi. Nyata ya? Ya, yang nyata. Nah. Oke, terima kasih. 100 juga pendapatnya. Tapi, Oke, Pak, terima kasih. tapi gini, pendapat seseorang itu berbeda. Karena Fatul tadi hanya to the point saja, tapi masih kurang jelas. Tapi sudah saya katakan, saya acung jempol, Anda sudah berani menjawab itu. Tapi Iya Pak. setelah itu saya punya pendapat hampir sama, hanya Fatul tadi kurang lengkap. Nah, sekarang begini, fakta adalah, ya, hal atau sesuatu atau peristiwa boleh yang telah terjadi atau sedang terjadi. Nah, boleh gitu juga boleh ya. Boleh. Hal-hal yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Berarti ya apa yang kita lakukan ini juga merupakan fakta. Tapi kita yang dicari ini adalah kalimat fakta dan kalimat opini. Oke, itu sementara nanti diperdalam di dalam PowerPoint-nya. Ini sebagai pembuka saja. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, opini siapa? Pak. Siapa? Ya. Indriani Pak. Indriani. Oke, silahkan Dri. Opini adalah suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya, Pak. Oke, objektif ya. Objektif itu artinya masih pribadi. Yang objektif itu berarti pendapat masih pendapat atau pribadi. Nah, sudah. Sekarang 100 juga pendapatnya. Ya. Iya. Tapi akan saya tambahkan opini
Yang jelas kebalikan dari fakta. Kalau opini itu juga saya katakan hal atau sesuatu yang belum terjadi maupun yang akan terjadi. Yang belum terjadi akan terjadi. Lah opini ini berdasarkan pikiran atau gagasan orang. Jadi opini saya dengan opini Indri beda, dengan opininya Fatur beda, dengan opininya Dela beda. Pendapatnya masing-masing. Ya, itu. Nah, biasanya ditandai oleh mungkin, kira-kira, akan. Nah, itu baru seperti opini. Oke, nanti berikutnya masih ada kesempatan yang lain bisa menjawab pertanyaan saya yang berikut ini. Nah, oke. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjawab dari kalimat saya ini, kalimat fakta atau opini? Ya, sebutkan nama dan kelas. Begini, saya membuat kalimat setelah selesai rapat virtual bahasa Indonesia hari ini, IIS 3 dan IIS 4 akan mengerjakan soal sesuai tugas dari guru. Itu termasuk fakta atau opini, silahkan siapa? Desi, Pak. Desi, oke Desi. Opini, Pak. Opini, ya terima kasih. Sebentar saya dulu telepon. Ya Bu Wi. Ya Bu Wi, saya masih virtual sama anak-anak ini. Ya, sebentar, masih virtual. G. Oke. Apa tadi anak? Oh lupa. Oke, Desi tadi apa? Opini, betul ya, opini betul. Lah, sekarang kalau Desi opini, satu lagi. Saat ini kelas 12 IIS 3 dan 4 sedang melaksanakan virtual bahasa Indonesia yang membahas tema fakta dan opini. Ini fakta atau opini? Saya, Pak, Litetusan. Siapa? Litetusan. Ini, Pak. Siapa? Saya, Pak, Litetusan. Angel, Pak. Angel ya, Angel. Oke. Apa Angel? Fakta, Pak. Oke, fakta. Oke, terima kasih. Ini nanti ada 4 pertanyaan. Nah, sekarang saya buktikan di PowerPoint-nya. Nanti anak-anak seperti apa cara menjawabnya, mudah sekali. Oke, akan saya putarkan saya perlihatkan di materi. Ya, kita lihat anak-anakku. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara menjawab nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi. Anak-anak harus ingat juga pertanyaannya tadi. Ya, cara menjawabnya mudah dan cepat. Nanti kita untuk menyelesaikan itu. Sebentar, masih loading. Sambil menunggu. Oke, masih loading. Oke. Kita lihat. Oke, kelihatan anak? Kelihatan enggak? Belum, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Bagaimana kita cara menjawab nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi? Mudah, tidak memakan waktu yang panjang. Kita asalkan langsung membuka PowerPoint itu, segera kita menyelesaikan. Ada kelompok ini
nanti yang saya ambil hanya satu, yaitu yang tepatnya pada nomor 1 tadi, pengertian ciri-ciri dari jenis artikel. Nah, tadi ya. Tadi anak-anakku pengertian dan ciri-ciri. Lah di mana? Anak-anak cukup menjawab pertanyaan itu, pertanyaan nomor 1 di sini. Nah, kita buka PowerPoint-nya, kita buka terus. Lah, di sini ini jawabannya. Pengertian dan ciri artikel, pengertiannya ini, artikelnya ini. Nah, gitu kan? Lah, pengertian artikel tadi juga banyak. Ya, banyak tadi. Yang saya tadi seperti itu, terus siapa tadi yang artikel lagi tadi, Dela tadi seperti itu, macam-macam ya. Kita simpulkan. Ini jawaban nomor 1. Berikutnya pertanyaan nomor 2, yaitu tentang apa? Perbedaan fakta dan opini. Nah, sekarang kita lihat di sini anak-anak. Ini tadi jenis artikel. Jenis artikel itu banyak. Tapi yang kita lihat jenis artikel itu secara umum, yaitu merupakan karangan ilmiah, yang karangan ilmiah populer yang sifatnya adalah pribadi atau pikiran atau gagasan penulisnya. Jadi sudut pandang pengarangnya sendiri. Itu ya. Oke, ini nanti akan saya beri tugas anak-anakku di berikutnya, suruh mencari artikel di koran, di majalah, mungkin berkelompok, dibahas dan sebagainya. Oke. Yang nomor 2 tadi pertanyaannya perbedaan. Nah, ini kalimat fakta dan opini, contohnya ada juga. Ada opini, ada fakta yang seperti saya contohkan tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah jawaban nomor berapa? Jawaban nomor berapa? Nomor 2. Yaitu perbedaan fakta dan opini. Anak-anak tinggal menulis ini, tinggal mengganti di tulisan di kertas lembar. Oke ya. Jawabannya sudah ada. Yang ketiga jawabannya yaitu pertanyaannya masalah konjungsi. Konjungsi itu istilah lain apa anak-anak? Kata sambung. Ya? Kata penghubung. Terus apa lagi? Sambung. Kata sambung. Apa lagi? Kata tugas. Oke, boleh istilahnya banyak. Kata konjungsi. Konjungsi itu adalah bahasa Latinnya, ya. Konjungsi. Nah, ini ada 3 konjungsi, 3 jenis konjungsi yang sering digunakan di dalam menulis artikel. 1, yaitu konjungsi yang menyatakan argumentasi atau pendapat. Tadi anak-anakku sudah dijawab bahwa artikel itu adalah argumen, pendapat atau pikiran, gagasan seseorang. Maka dari itu di sini apa konjungsi yang menyatakan argumen? Contohnya selain itu, misalnya, padahal, justru. Nah itu nanti anak-anak tinggal menulis pertanyaan nomor 3 nomor 3 itu jadi konjungsi yang menyatakan argumen, contohnya itu. Terus yang kedua, konjungsi yang digunakan yang menyatakan hubungan sebab akibat. Itu ada karena, ada hingga, ada sehingga, dan ada oleh karena itu. Contohnya kalimat sebab. Kalau kita mau menulis tulisan sebab, pasti ada akibatnya. Kalau kita ingin menulis akibat, pasti ada sebabnya. Nah, saya membuat kalimat begini contohnya, anak-anak. Ya, saya buat contoh nama-nama yang ada di sini saja, fatur saja, suatu misal gini. Maaf, ini contoh saja. Pada hari ini pelajaran bahasa Indonesia sedang diadakan ada pembelajaran bahasa Indonesia melalui virtual. Ya. Fatur tidak bisa hadir karena dia sedang ada kepentingan keluarga. Nah, itu sebabnya kan? Nah, akibatnya apa Fatur itu?
tidak masuk sekolah, akibatnya apa? Ketinggalan pelajaran. Tinggalan pelajaran. Iya, ketinggalan pelajaran, boleh tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, boleh tidak bisa ketemu temannya juga boleh, ya, dan sebagainya ya. Itu akibat. Jadi ada sebab pasti ada akibat. Kalimat sebab pasti ada akibat, kalimat akibat pasti ada sebab, ya. Itu kalau karena sakit, ya, karena sakit Fatur tidak masuk sekolah, itu kebalikannya ya, itu. Terus berikutnya anak-anak nanti tinggal menulis saja itu. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan dan tujuan. Ada harapan atau tujuan, sama harapan atau tujuan itu. Ya. Contohnya begini. Kata-kata konjungsi ini yang sering salah kaprah digunakan oleh orang. Ada konjungsi agar supaya sekaligus digunakan jadi satu. Itu yang tidak benar. Itu namanya menjadi kalimat ambigu nanti. Contohnya Anda menggunakan ini. Agar supaya pandai saya harus rajin belajar. Agar supaya harus salah satu. Agar pandai, supaya pandai, lah begitu. Supaya pintar, supaya agar pintar, tidak agar supaya. Jadi dua-duanya tidak dipakai. Tapi di dalam kenyataan komunikasi kita agar supaya selalu digunakan. Itu nanti akan menjadi kalimat yang ambigu. Jadi salah satu saja. Ini merupakan tujuan, ya. Tujuan kalimat yang menyatakan tujuan atau harapan itu. Terus berikutnya ini untuk menjawab kalimat pertanyaan nomor 3. Sekarang pertanyaan nomor 4 ya. Nomor 4 pertanyaannya apa? Pertanyaan nomor Sebutkan 6 langkah. Iya. Ini ada 6 langkah ada di sini. Langkah-langkah penyusunan artikel. 1 Anda sebutkan. Menentukan tema, menentukan tujuan, menentukan fakta dan seterusnya. Ini nanti hubungannya dengan tugas berikutnya, yaitu Anda akan mencari artikel. Terus anak-anak nanti menganalisis berdasarkan kelompoknya, entah nanti 5 atau berapa kelompoknya. Terus akan menentukan temanya artikel itu apa, tujuannya artikel itu apa, terus nanti menentukan fakta yang ada di tema di artikel itu apa, ya. Terus juga termasuk menentukan opini-opininya itu apa, dan sekaligus bisa menyimpulkan dari artikel yang Anda dapatkan nanti. Itu tugas berikutnya nanti, ya. Oke. Itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk cara menjawab soal maupun jawabannya sudah ada di PowerPoint. PowerPoint kita baca terus, PowerPoint kita pelajari agar kita nanti lebih paham lagi tentang itu, sebentar ini berhenti dulu. Oke, saya berhentikan dulu untuk membahas artikel. Oke, ini di room hilang semua. Oke, sekarang saya kembalikan. Kalau tidak mau duduk di sini akan saya kembalikan. Ya, akan saya kembalikan duduknya. Oke. Nah, ini ternyata hilang semua ini. Oke, di sini. Oke ya. Ini akan kelihatan. Saya sudah bisa membaca. Ini ada Fatur, ada Apria, ada tulisannya. Tapi kalau di duduk kursi tadi saya tidak bisa menyebut nama. Ada Lita, ada Husnul, ada Vita, ada Erika. Nah, ini sudah kelihatan semua. Oke. Itu dan juga mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan tugas anak-anakku. Akan segera saya akhiri rapat ini. Anak-anak tinggal melihat di materi maupun tugasnya tadi.
terserah Anda akan menyelesaikan kapan, yang penting jangan sampai lewat tanggal 29 tengah malam waktu Indonesia bagian tengah. Tidak boleh lewat itu, ya. Nanti Anda mengerjakan itu, nanti kalau suruh nyontek saja ndak pas, suruh nyontek aja salah, ya itu nanti ya nilaimu. Tapi kalau nanti tulisannya rapi, ya, terus juga pokoknya rapi lah katakan itu, nah, nilai pasti sudah istimewa. Istimewa itu 95 sampai 96, ya, ya sangat baik kan itu juga. Itu berarti kalau nilai seperti itu, sudah disempurna. Hanya menyontek saja, tidak perlu mencari. Awalnya dari itu. Kalau anak-anak saya suruh mengerjakan sendiri-sendiri, mencari literasi sendiri-sendiri, yang payah yang ngoreksi. Yang payah yang koreksi, bahasanya macam-macam. Kalau ini seperti ini sama nanti. Oh ini kurang pas, oh ini. Tinggal kita merapikan saja. Tulisannya yang rapi, tidak perlu ditambah-tambah sesuai dengan konteksnya itu. Sementara itu nanti pikiran kita akan berkembang lama-lama. Tidak perlu kita ingin membuat artikel dulu, tidak perlu. Latihan dulu, melihat artikel orang lain seperti apa, melihat isinya seperti apa. Nah, baru kita nanti akan meniru-niru setelah kita sudah mempelajari hal itu, gitu, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini anak-anakku sebelum saya tutup, karena waktu tinggal 3 menit. Saya persilahkan. Ya, saya persilahkan. Ya, saya persilahkan anak. Indri masih. Apria, mungkin ada pertanyaan? Apria, saya mohon selain merapikan tulisannya nanti, rambutnya dirapikan ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Itu kalau kamu sudah masuk sekolah, sudah saya bawakan gunting itu. Ya. Ya, Pak. Panjang boleh tapi yang Ya, rapi begitu, bagus ya. Oke. Ayo, siapa lagi? Ada pertanyaan? Husnul? Husnul, please. Enggak, Pak. Enggak ada? Enggak ada. Oke. Sudah jelas anak-anakku? Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua anak-anakku. Dan tidak lupa juga tetap doa saya, semoga anak-anakku setelah keluar dari room ini segera menyelesaikan tugas-tugasnya, baik itu bahasa Indonesia maupun tugas yang lain, ya. Jangan tunda waktu, kerjakan secepatnya, kumpulkan, lebih menguntungkan daripada kita menunda waktu. Waktu adalah uang, manfaatkan walaupun uang sedikit tapi akan bisa bermanfaat, itu artinya. Maka dari itu, kalau ada waktu segera kita selesaikan tugas apa saja, ya. Guru lebih senang Anda salah, Anda tidak benar tapi sudah bisa mengerjakan duluan, ya, daripada kita nanti belakang-belakang terus kita waktu sudah habis dan sebagainya. Karena di sini Anda tidak perlu mencontek teman yang lain, yaitu khusus mencontek di PowerPoint yang saya kirim, titik, sudah. Tidak perlu ke yang lain-lain, seperti itu, sama seperti itu. Oke, terima kasih, saya akhiri pertemuan ini. Semoga anak-anakku dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sampai bertemu kembali pada pertemuan virtual yang akan datang. Nah, nanti akan ada virtual atau tidak akan saya sampaikan. Ya, apa mungkin nanti langsung kerjakan tugas saja, nggak apa-apa, ya. Atau mungkin nanti virtual sebentar, oke, gitu ya. Jadi ya sesekali ya bisa bertemu seperti ini, karena saya ingin mengetahui kondisi anak-anakku semua, khususnya kelas IIS 3 dan 4. Tolong saya berpesan, untuk IIS 4 diwakili Husnul, untuk IIS 3 diwakili oleh Fatur ya.
Saya sempat, Pak. Yang I3 siapa? Erika, yang I4 saya wakilkan yang I4 untuk memberitahukan teman-temanmu yang tidak ada di absen ini. Nanti akan saya kirim absennya. Mengingatkan, itu saja ya, mengingatkan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang saya tentukan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ngunduh absen dulu, baru keluar dari rapat ini. Saya persilahkan anak-anakku yang ingin ada kegiatan yang lain, saya persilahkan. Enggak. Bapak. Oke, nanti absennya juga akan saya kirim. Yang setia. Oke, bye. Selamat menjalankan ibadah duhur.